Biasa dipanggil Kakak Lani. Nanti panggil Kakak Lani saja. Iya, Kakak. Kamu nama siapa? Kakak Lani. Oke, baik. Oke, baik adik-adik. Tema kita minggu ini itu tentang Yesus menunjukkan cintanya melalui perbuatan. Oke, sebelum kita lanjut, berdiri dulu, kita menyanyi satu lagu dulu. Kita nyanyi kasih Yesus manis dan indah. Ada yang tahu? Tidak tahu, Kakak. Ya, kakak kasih contoh dulu, habis itu nanti kita sama-sama, oke? Iya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Sudah bisa? Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3, pakai gerakan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Sudah apa belum? Atau ulang lagi? Ulang, Kakak. Oke, siap. Siap toh? Iya. Oke. 1, 2, 3. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah menyatakan cinta-Mu yang begitu besar hingga rela mati di salib. Bantulah kami agar dapat mencintai Engkau dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, kita sudah berdoa juga. Sekarang kakak ajak kalian untuk membaca kitab suci. Firman hari ini yang kita dengarkan itu kitab Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Nanti kakak baca yang perikop paling atas sampai terakhir. Nanti salah satu dari adik-adik baca perikop yang di bawahnya sampai selesai. Nanti siapa yang mau baca? Mary? Ya, yang dari 35 sampai 39. Bisa toh? Oke. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaan kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan.
Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperoleh setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi menjelang waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdua di sana menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Simon, orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam timur barat, mereka yang mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini kakak mau menjelaskan sedikit tentang cinta dan kasih. Rasa cinta. Kita biasa memberikan bunga atau hadiah lain kepada seseorang, mungkin kepada kakak, adik, atau mungkin orang tua. Itu mengungkapkan bahwa kita mencintai mereka. Nah, apakah adik-adik tahu cara yang baik untuk menyatakan cinta kepada kakak, adik, atau mungkin orang tua? Ada yang tahu? Mungkin kalau macam dengar teman atau mungkin keluarga yang sakit, kita pergi menjenguk, kita bicara sedikit agar dia tuh bisa tenang begitu, supaya tidak pikiran, supaya sakitnya dia bisa berkurang gitu. Terus macam mungkin kita lihat, oh teman satu di sana dia sedang duduk sendiri, mungkinkah dia lagi sedih, kita bisa pergi mendekat, terus kita ajak ngobrol. Ada pernah buat gitu? Nah, ya itu salah satu cinta kasih kepada sesama. Nah, Yesus selalu baik hati dan suka menolong orang-orang yang ia temui. Pada suatu hari, Yesus berada di rumah Simon Petrus. Nah, ibu mertua Petrus sedang berbaring di tempat tidurnya karena demam. Yesus masuk ke dalam kamar itu, ia membangunkannya dan ketika menyentuhnya, seketika itu juga demamnya hilang. Kemudian pada malam hari itu juga banyak orang membawa orang-orang sakit dan kerasukan setan, dan Yesus menyembuhkan mereka. Kitab suci menceritakan bahwa seluruh penduduk berkerumun di depan, di sekitar pintu. Yesus menunjukkan belas kasih-Nya dengan peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan sentuhannya agar sembuh. Itu tadi sedikit membahas tentang apa yang tadi di dalam firman Tuhan. Oke, adik-adik, walau kalian ingin menunjukkan rasa peduli kepada seseorang, kepada kakak, kepada adik, atau mungkin orang tua, bapak mama, mungkin sesama, ingatlah bahwa wujud kepedulian itu bukan terbatas dengan pemberian saja, mungkin memberi bunga atau mungkin hadiah lainnya. Nah, dengan tidak sadar itu kita menunjukkan perbuatan baik kepada sesama di setiap harinya. Ayat emas yang Bapak ambil dalam firman tadi, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Oke, nah di sini kakak ada
Ya Ini yang kakak. satu. Makasih kakak. Ada yang sudah mengerti tentang itu? Sudah kakak. Oke. Nah, di situ misalnya nomor 1. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Nah, di isi perikop itu terdapat dalam kitab apa? Misalnya itu nanti adik-adik juga bisa lihat di kitab suci supaya cocokkan. Ya kakak. Oke, sudah mengerti? Sudah kakak. Ya, sudah. Bisa Sekarang di bawah. bisa. Oke. Nanti kalau sudah kasih tahu baru kita lihat sama-sama. Nah, di situ juga ada ini kan Injil sinoptik toh. Jadi itu bisa ada di Injil Markus, Injil Matius maupun Injil Lukas. Iya. Ya, jadi Ada tidak harus di yang tadi macam tadi adik bilang tidak harus di Injil Markus. Iya, Ada juga di Injil Matius maupun Lukas. Nanti lihat. Nanti cocokkan. Iya. Ada yang sudah selesai? Sudah kakak. Oke, kembali ke tempat dulu, kita koreksi sama-sama. Oke, yang nomor 1, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ini kita lihat sama-sama. Coba kita lihat di yang abjad F. Matius bab 8. Sudah? Sudah kakak. Matius bab 8 ayat 14 sampai 15. Sudah dapat? Sudah kakak. Ya, itu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Nah, yang nomor 2 itu jawabannya G. Ada yang sama? Sama kakak. Nanti sampai di rumah baru dikoreksi lagi. Yang nomor 3 itu H. Yohanes bab 14 ayat 17 sampai 44 tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Yang nomor 4 itu I. Lukas bab 8 ayat 27 sampai 36 tentang Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Yang kelima jawabannya apa? Injil apa? Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 14. Tentang Yesus menyembuhkan orang kusta. Nah, yang keenam itu J. Matius bab 28 ayat 1 sampai 10 tentang Yesus mengalahkan maut. Yang ketujuh itu C. Matius bab 9 ayat 1 sampai 8 tentang Yesus
wanita yang menderita pendarahan. Itu terdapat dalam Injil Lukas pasal 8 eh, ayat 43 sampai 48. ya, Lukas bab 8 ayat 43 sampai 48. Yang nomor 9 B. Terdapat dalam Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. ya, tentang Yesus tidak pergi. ya, yang terakhir nomor 10 Yesus menyembuhkan mata Bartimeus. Terdapat dalam Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. ya. Oke, nanti itu bisa dibawa pulang, terus nanti bisa dilihat-lihat lagi. Ya, Oke. Ya, adik-adik, tadi kita sudah buat satu aktivitas yang tadi. Nah, di sini kakak mau kasih satu pesan untuk adik-adik buat di rumah ya. ya kakak. Nah, itu tuh mungkin adik-adik harus membuat sarapan, membuat minuman untuk orang tua atau adik kakak di rumah. Mungkin setiap pagi atau mungkin setiap sore. Kalau bapak mungkin capek pulang dari kerja, capek duduk, langsung kalian buat minum atau gorengan. Ya, siap? Siap, kakak. Oke. Habis sekarang kita berdoa penutup. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kepada kami bagaimana seharusnya kami saling mencintai. Bantulah kami agar dapat meneladani dan menunjukkan cinta kami dengan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita berdiri dengan satu lagu dulu. Ada yang tahu lagu ini? Hari ini ku rasa bahagia. Ada yang tahu? Tahu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, baik, terima kasih. Pertemuan kita minggu ini berakhir sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjut lagi. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi juga kakak.